Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keberkahan bagi kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dan inspirasi bagi saya. Juga salah satu senior saya ini di bidang aktivis dan keorganisasian, dan saya mesti banyak belajar dari beliau. Tidak lama-lama kita perkenalkan beliau, yaitu Ketua Umum kita dari Laskar Merah Putih. Iya, Izin, terima kasih. Tum, selamat datang Tum. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih atas undangan. Barakallah. Iya, siap. Jadi alhamdulillah satu komando kedatangan tamu yang spesial sekali di hari Jumat ini. Tanggal 26 Januari. Iya. Alhamdulillah. Ketum sehat, Tum? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, ini ketum kita ini LMP ini sangat baik sekali ya menurut saya. Tum, izin coba diceritakan sedikit perjalanan ketum dari mulai pertama sampai sekarang menjadi seorang ketum yang ya saya anggap patut ditiru dan patut dicontoh, karena LMP sendiri salah satu organisasi besar. Iya, iya. Ya. Jadi terima kasih rekan-rekan sekalian. Nah, izinkan saya untuk bisa menyampaikan sedikit tentang organisasi Laskar Merah Putih ya. Siap. Jadi awalnya itu kita bentuk itu namanya Lembaga Swadaya Masyarakat Pengabdian Putra Bangsa. Oke. Pada tahun 98 saya bergabung. Tahun 99 kerusuhan di Timur Timur, ya. Pasca kerusuhan di Timur Timur itu ada seorang kasat dulu namanya Pak Riamijat Riyakudu. Oh, Pak Riamiza. Seorang jenderal, dia menggagas agar dibentuklah Laskar Merah Putih. Seperti itu. Nah, saya waktu itu tidak setuju dengan organisasi Laskar Merah Putih, karena sudah enak saya di Pengabdian Putra Bangsa seperti itu. Tapi karena tekanan dari kawan-kawan juga, termasuk almarhum Bang Idirtawan, ya sudah, saya ikut perintah beliau kan, kita dirikanlah Laskar Merah Putih. Saya ikut salah satu Pendirinya. Nah, pendiri. Kira-kira tahun berapa itu? Tahun 2000. Abang dah. 2000 ya? Tahun 2000. Pas, berarti tahun 2000 itu berdiri Laskar Merah Pasca Putih. lepasnya Ya? Timur Timur. Oh, lepasnya Timur Timur langsung berdiri Laskar Merah Putih. Iya. Oke. Situ ikut juga siapa namanya, Eriko Guterres. Oh, Eriko Guterres. Oke, baik. Andy Joisman. Oh. Jadi aktivis lah Baik, untuk membentuk organisasi Laskar Merah Putih. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada lagi provinsi atau daerah manapun yang terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Oke, berarti tujuannya adalah bagaimana menjaga keutuhan NKRI ini tetap utuh sampai kita mati nanti dan cicit kita nanti ke bawah. Dan saat itu juga Sekali. pada tahun 2000 itu TNI, Polri kan itu kan lagi dalam kurang dipercaya lah oleh masyarakat. Masa peralihannya. Peralihan itu kan. Terus pasca kerusuhan 98, Oke. lepasnya Timur Timur, jadi masyarakat kurang percaya kepada TNI Polri. Jadi kita waktu itu Laskar Merah Putih pertama kali yang datang ke gedung Kopassus di Jantung untuk mendukung TNI penuh. Oh, memberikan support semangat dan di bawah baik. TNI harus dikembalikan. Baik. Hanya kita satu-satunya ormas yang berani untuk melakukan Hal demikian. kunjungan kepada TNI. Terutama Kopassus. Oke. Dan pada saat itu masyarakat tidak percaya lagi pada TNI Polri. Iya, karena memang pasca kerusuhan itu ya. Karena memang pasca kerusuhan 98 itu memang efeknya banget ya. Efeknya Terus kemudian lepas lagi Timur Timur. Iya, lepas lagi Timur Timur setelah jejak angket ya. Iya. Setelah kita. Berarti cukup lama juga ya, 23 tahun ya. Tapi embrionya sebelum jadi LMP itu kan kalau saya lihat di literaturnya kan ada 10 tahun belakangan sebelumnya kan ada LSM. Jadi kurang lebih umurnya mungkin kalau termasuk embrio 30 tahun lebih ya. Oh iya. Iya. Betul. Oke. Dari dulu mungkin namanya Kosgoro ya. Kosgoro. Betul. Jadi itu dia punya loreng-loreng itu pun punya makna-makna sendiri ya. Oh iya. Itu kita ciptakan pada waktu itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an ke atas lah. 2000 ke atas. Saya juga ikut meresmikan itu. Oh, meresmikan. Persetujuan supaya
orang itu benar-benar disetujulah. Salah satu kan Dewan Pendiri kan, Baik, baik. seperti itu. Ya zaman Jadi, itu. Masing-masing itu punya makna. Ada warna hijau itu adalah TNI, Mhm. warna hitam itu adalah keberanian kita, Oke, semangat. semangat. Mhm. Warna coklat itu adalah polisi, kita Oke. bersama TNI Polri. Warna putih itu adalah lambang suci, Oke. dan merah itu adalah lambang keberanian kita, itu merah putih. Keberanian, Jadi kita satukan Kolaborasi. situ, kita satukan, terjadikanlah itu untuk loreng kita, Oke. seperti itu. Bagus. Jadi memang buat rekan-rekan yang jiwanya NKRI wajib datang dan masuk menjadi keanggotaan Laskar Merah Putih. Karena untuk menjaga negeri ini bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Benar ya? Ketumnya. Karena Iya. kita adalah anak negeri ya. Oh iya, Iya, anak Jelas. negeri, anak Nusantara. wajib kita membela negara kita kan. Wajib. Zaman dulu kan kita ada belajar PMP, kemudian P4 ya, Iya. yang sangat ditanamkan sekali. Dan memang orang Indonesia ini sudah terlatih Udah untuk terlatih. militansi terhadap negara. Mm. Itu aja ketika saya diundang di Malaysia juga begitu. Jadi memang kalau LMP ini memang terkenal kan bela negara, Mm. dan Malaysia juga tahu itu. Jadi ketika saya pidato di sana itu rakyat Malaysia itu, orang mas Malaysia itu minta belajar kepada kita bagaimana cara mencintai negaranya. Baik. Seperti itu. Jadi menjadi Jadi sudah banyak inspirator kita bagi- lakukan juga untuk negara ini. Menjadi inspirator juga bagi negara-negara luar ya. Sangat cukup baik sekali. Dan mereka datang kemari. Oh, barakallah. Berkunjung ya ke Indonesia. Dan minta MOU sama kita. Mantap. Seperti itu. Kita terlalu lama ngobrol, kayaknya enaknya ngopi nih, Tum. Oh, Tum, iya. ini kita ini kopi kita memang kopi khusus. Ya, kita Kopi apa nih? Ini kopi komando namanya, Tum. Wis. Kopi komando. Jadi ketemu nggak perlu repot. Di sini ada TV komando, kemudian di sini ada kopi komando. Jadi ini kalau digosok ini bisa keluar jin, tapi sekarang masih keluar asap ya, masih panas gitu. Ini buat ketum, Iya, makasih. jin. Nah, kalau untuk gulanya silahkan diracik sendiri, karena saya nggak pakai gula. Jadi kopi komando ini produk kita sendiri, Tum. Buat sendiri nih? Iya, Dari kita mana produk kita sendiri. Ini kopi berasal dari Sumatera. Ini memang racikan dari datuk-datuk kita yang hebat ada sekali. Iya, beda sekali. Ini kopi komando bisa didapatkan di jalur online boleh, atau datang kemari DM juga boleh. Nah, kebetulan sangat laris sekali. Hari ini kita kehabisan stok ya. Kehabisan stok. Nunggu stok baru lagi. Kopi ini juga di giling itu nggak sekali banyak tuh. Luar biasa ya. Luar biasa. Oh. Dia isinya di dalamnya ada sasetan. Jadi sekali ngopi cukup satu saset. Gitu. Ini kopi komando. Oke, Boleh lah, kita cheers dulu deh. Buat persahabatan. Jadi Tapi memang- yang paling bagus mm, kan rasa kopinya ya, namanya itu ada komandonya. oh, ada komandonya. Unik. Unik ya. Karena LMP satu komando. Nah, kalau gitu kita barakallah. Jadi memang satu komando ini kata orang sih LSM, kata orang sih ini nggak tahu badan usaha dia. Dia adalah perusahaan yang berbadan usaha dan berizin. Jadi memang satu komando itu bisa berdiri dimanapun di semua organisasi masyarakat, gitu tuh. Dan saya juga salah satu pengurus di beberapa organisasi masyarakat di tingkat DPP, gitu. Nah, kembali lagi nih tuh, kembali lagi di masalah ini kan kita ada namanya kaum milenial ya. Kaum milenial sekarang itu ada keluar istilah baru namanya Gen Z, generasi Z, generasi yang memang semua serba digital, serba elektrikal. Kira-kira ini apa yang mesti generasi-generasi ini lakukan untuk bisa menciptakan Indonesia ini lebih kompak, lebih terjaga lagi dari seorang ketum yang bernilai positif untuk masyarakat dan untuk kaum Z terutama gitu.
Jadi kalau bagi kami, saya sebagai Ketua Munas Merah Putih, pertama yang kita awali adalah bagian dari anggota kita. Baik. Ya, anggota kita di seluruh Indonesia dengan militan kita pada negara, militansi kita, kekuatan kita menjaga NKRI, dan itu juga menyebar itu kemana-mana. Oke lah, katakan memang itu kadang itu gaya-gaya gitu, itu gaya-gaya sejenak aja. Baik. Bukan itu mereka terus-terus begitu, tidak. Kita harus juga memahami zaman sekarang kan. Kita juga nggak bisa melarang mereka untuk berubah, untuk mencintai negara, nggak juga seperti itu. Tapi ketika negara dalam keadaan darurat, ketika negara diintervensi, itu semua akan berubah. Oh. Jadi kita harus mengikuti apa yang terjadi. Itulah gaya Indonesia ini. Karena Indonesia ini leluhurnya pejuang. Oke. Jadi keturunan itu pasti ada darah pejuangnya. Oh. Jangan-jangan ketika memang zaman sekarang ini ada gaya seperti yang lupa terhadap negaranya, lupa mencintai negaranya, katakan seperti itu ya. Baik. Itu memang zamannya. Oh. Tapi kalau ketika Indonesia diintervensi atau diserang, itu semua rakyat Indonesia bersatu. Oke. Dan dunia tahu, Barat tahu, Eropa tahu. Maka Indonesia nggak bisa mau dimasukin dengan cara-cara intervensi seperti itu. Apalagi Cina. Nggak akan bisa. Kecuali kenapa? Darah pejuang kita masih melekat ya. Masih melekat. Masih Indonesia ini merdeka bukan kita terima-terima aja. Tapi Indonesia ini merdeka dengan darah perjuangan. Benar. Itu nggak bisa dilupakan. Mutlak. Itu fakta. Ya, fakta. Terjadi. Makanya memang kata orang beberapa negara merdeka karena diserahkan kemerdekaannya. Karena pada saat itu negara-negara penjajah sedang diserang, kemudian dia menyerahkan diri dan menyerahkan negaranya. Tapi beda dengan Indonesia. Beda dengan Indonesia. Karena memang kita adalah seorang pejuang ya. Walaupun sekarang kita berbeda dengan ulama, kita berbeda dengan partai politik, kita berbeda dengan kaum muda, tapi ketika Indonesia diserang atau diintervensi, maka seluruh Indonesia akan bersatu. Per detik itu siap menyerang semuanya. Dengan seluruh kekuatan. Gitu. Nah, yang beberapa ini kan banyak juga tuh yang ideologi kita kan sempat terganggu juga ya. Sempat terganggu. Mengapa menurut saya sempat terganggu? Dulu kita tidak ada satu keluarga ada yang mengkafirkan ayahnya, ibunya, ada yang seperti ini, bentrok. Nah itu tanggapan Ketum seperti apa? Itu kan permainan pihak ketiga yang sengaja memang untuk menghancurkan, untuk mendoktrin otak-otak masyarakat Indonesia supaya berubah agar bisa dipecah-pecah dan tidak bersatu, agar kelemahan itu bisa untuk dimasukkan oleh orang-orang asing untuk menjajah kita kembali. Oke, berarti itu mereka hanya membuka sebagian ruangan kecil. Tapi itu bagian kecil aja. Mana mereka bisa masuk ya. Iya. Tapi kalau kecil nggak ditambal bisa hancur juga karamnya, kapalnya. Indonesia ini kan seperti kapal besar. Di dalamnya ada ruangan kemudi, ada ruangan barak, ada mes dan dapur dan sebagainya. Itu sudah kita antisipasi semua. Oh, udah antisipasi. Dan kita sudah LMP ini bukan sendiri bekerja, tapi kita bersama TNI Polri. Kita sudah bicara dengan TNI, kita sudah bicara dengan Polri, apalagi terkait Pilpres sekarang, kita sudah bicara. Dan kekuatan-kekuatan itu sudah kita ini, dan kita juga saling sumbangsi bicara. Dan ini kan nggak mungkin juga saya harus keluarkan di sini. Iya. Karena kita bermain rahasia. Benar. Gimana Indonesia ini pemilu bisa berjalan damai dan sukses. Dan kita masyarakat juga memberikan informasi kepada dunia bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan baik dan sukses. Baik. Itu aja. Iya, tipis ya. Nggak perlu tebal-tebal ya. Iya. Sama kami anak Sumatera ini. Ya, anak Medan satu, anak Palembang satu. Nah, kita berkarya di Jakarta. Alhamdulillah tips dan petunjuk-petunjuk dari Ketum sangat bermanfaat sekali. Mungkin rekan-rekan kaum muda yang ingin belajar, yang ingin mencintai negaranya, silahkan belajar dengan LMP, Laskar Merah Putih. Nah, kalau negara ini sudah dimasukin, disusupin, siapa lagi yang menjaganya kalau nggak kita mulai dari diri kita sendiri ya? Iya. Tum ya. Iya. Tum, kira-kira
apa ya yang mesti anak-anak muda ini lakukan Terkait apa ini? terkait bela bangsa tadi? Jadi kalau harapan kami sebagai Laskar Merah Putih, organisasi Laskar Merah Putih, ya pemuda-pemuda sekarang ini, ya memang zamannya mereka banyak yang lupa terhadap negaranya. Ini tergantung kembali kepada orang tuanya, Oke. ya. Kita juga nggak bisa memaksakan anak-anak sekarang seperti itu. Anak-anak sekarang ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Iya. Hanya kita kasih pengertian. Kita tunjukkan diri kita dulu. Oke. Kita tunjukkan diri kita, mereka akan ngikutin. Kita nggak usah ajar mereka. Biar mereka copy paste. Mereka zaman sekarang ini ya, Iya. kita nggak usah ajar mereka. Tapi diri kita dulu. Oke. Nah, karena anak sekarang ini pintar. Kita ajar mereka, sementara yang pemimpinnya juga amburadul. Nah, Iya benar. mereka lebih pintar. Kalau dulu beda lagi. Kau harus begini, siap. Kalau sekarang enggak. Kau seperti itu, bagaimana saya mau seperti mencintai negara saya? Oke. Jadi kita tunjukkan diri kita aja. Ketika diri kita seperti itu, mereka akan ngikutin. Itulah cara untuk mengajari anak-anak sekarang ini. Kalau kita bicara di forum, begini, begono, mereka nggak akan mau ambil Pusing ya. pusing. Karena merasa terintimidasi, terdikte, dan lu siapa ngajarin Iya. gua? Tapi bagaimana kita Apalagi memulai dari tokoh-tokoh diri politis kita. sekarang. Iya benar. Tokoh-tokoh politis sekarang tidak mengajari cintanya kepada negara, tidak. Tokoh-tokoh politis sekarang lebih dia mementingkan kelompoknya. Nah, ini sekarang perpecahan antara partai politik. Oke. Saling sikut menyikut. Apalagi propagator-propagator yang dibentuk. Iya, Fitnah buzzer-buzzer, sana, fitnah fitnah sini. sini. Kita masyarakat bingung. Terus pada siapa kita untuk mencontohkan yang terbaik? Benar. Terus sekarang zaman sekarang tidak ada. Semua kepentingan. Kekuasaan semua untuk kelompok-kelompoknya. Jarang sekali mereka ini berbicara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Udah jarang. Jarang. Adapun mereka bicara seperti itu hanya teori. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Oke. Bullshit semuanya. Iya. Bohong semuanya. Jadi Kamu kita ini organisasi Laskar Merah Putih yang cinta pada negara, pun kita bingung juga nih. Yang mana kita ikutin? arah tujuannya ini. Kita nggak tahu. Oke. Untung aja ada TNI Polri. Iya, Nah, yang itulah yang bikin kita masih ada semangat. Tapi kalau tokoh politik, kita nggak percaya sama mereka. iya. Hanya teori aja, tapi tidak bisa kita percaya 100%. Kita hanya percaya sama TNI Polri. Iya. Karena memang Untuk menjaga NKRI ya khususnya. baik. Seperti itu. Untuk pembinaan generasi muda sekarang, ya contohnya kita dulu. Nggak bisa kita ajar mereka seperti itu mencintai negara ini. Nggak bisa. Diri kita tunjukkan kita cinta pada negara, mereka akan ikuti dengan sendirinya. Copy paste. Ya, pasti. Iya. Kalau Berarti saya lihat seperti itu. memang benar. Jadi kalau di TNI Polri itu kan ada namanya jiwa raga kami demi kemanusiaan, jiwa raga kami demi NKRI. Jadi memang mereka itu adalah benteng bangsa yang memang Betul. terdiri dari garda terdepan. Jadi kalau yang banyak mengatakan bahwa TNI itu adalah tauhid, Polri itu adalah tauhid, nah itu yang wajib kita harus hati-hati. Karena apa? Jangan sampai kita masyarakat lemah yang tanpa senjata itu dibenturkan dengan aparat hukum. Dan banyak sekali gitu ya sekarang tuh ya. Iya. Apalagi Kita nggak ragukan lah kalau TNI Polri ya. Kita nggak ragukan cinta mereka kepada negara, tanggung jawab mereka kepada negara. Itu kita nggak ragukan. Kok soal itu ya? Oh iya, karena nyawanya pun bisa diserahkan Iya. untuk negara. Itu aja, karena Patriotismenya memang tinggi. kita diciptakan organisasi Laskar Merah Putih untuk cinta pada negara. Jelas visi dan misi kita menjaga keutuhan NKRI. Baik. Barakallah. Rekan-rekan semua, pemirsa GSK TV, alhamdulillah penyemangat, penerang yang sudah kita dengarkan dari seorang ketum yang perjalanannya cukup jauh, mulai dari merangkak ke bawah menuju ke ketua umum Laskar Merah Putih yang cukup besar di Indonesia dan menjadi barometer dunia. Tunjuk ajarnya memang sangat bermanfaat.
Jadi tunjuk ajar, tegur sapa, kemudian yang kecil kita bina, yang besar kita rangkul adalah hal yang terbaik demi menjaga keutuhan NKRI. Tidak berlama lagi, Dato akan pamit. Mungkin Dato ingin berpesan kepada semua bahwa kok iya kita duduk sama rendah, kok iya kita berdiri sama tinggi. Kok yang kecil jangan disebut nama, yang besar jangan disebut gelar. Salam Datuk Panglima Hitam.